Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran sejarah Indonesia bersama Bu Utami Wirdani. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas PKI di Madiun, DI_TII dan G30 SPKI. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pergolakan akibat konflik kepentingan. Di pergolakan akibat konflik kepentingan ini terdapat 3 cabang. Yang pertama adalah pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua adalah pemberontakan Andi Aziz, dan ketiga adalah pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Yang selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemberontakan APRA. APRA adalah pemberontakan yang paling awal terjadi setelah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Hasil KMB yang menghasilkan suatu bentuk negara federal untuk Indonesia dengan nama RIS atau Republik Indonesia Serikat, yaitu suatu bentuk negara yang merupakan suatu proses untuk kembali ke NKRI, karena memang hampir semua masyarakat dan perangkat-perangkat pemerintahan di Indonesia tidak setuju dengan bentuk negara federal. Namun, juga tidak sedikit yang tetap menginginkan Indonesia dengan bentuk negara federal. Hal inilah yang menimbulkan banyak pemberontakan atau kekacauan yang terjadi pada saat itu. Pemberontakan ini dilakukan oleh golongan-golongan tertentu yang mendapatkan dukungan dari Belanda karena merasa takut apabila Belanda meninggalkan Indonesia, maka hak-haknya atas Indonesia akan hilang. Orangnya adalah ini adalah Kapten Raymond Westerling. Nah, gerakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil dimotori oleh Kapten Raymond Westerling di Bandung. Ia adalah seorang prajurit militer Belanda yang dikirim ke Indonesia untuk membantu koordinasi tawanan sekutu. Kapten Westerling berupaya mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk mendukung penerapan bentuk negara federal di Indonesia. Tujuan Westerling untuk membentuk APRA adalah mengganggu prosesi pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, pada saat itu Panglima tertinggi tentara Belanda, si namanya Jenderal Bormann van Frieden. Nah, dia itu orang yang menghalangi Westerling untuk merealisasikan keinginannya. Tujuan lainnya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan adanya tentara tersendiri pada negara-negara bagian RIS. Ini adalah orangnya, Kapten Westerling. Beliau adalah tentara Belanda yang mempunyai hak ketika masih ada kita menganut negara federal sebelum mengubah ke RIS. Nah, pemberontakan yang dijalankan oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Kapten KNIL Raymond Westerling bukanlah pemberontakan yang dilancarkan secara spontan, berarti sudah direncanakan. Pemberontakan ini telah direncanakan sejak beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda pada saat itu. Bergabungnya anggota KNIL dalam gerakan APRA mendorong Kapten Westerling melancarkan aksi pemberontakannya terhadap pemerintah RIS pada tanggal 22 sampai 23 Januari 1950. Pada saat itu, APRA menerjunkan 800 pasukan bersenjata lengkap untuk menduduki kota Bandung. Dalam pemberontakan tersebut, pasukan APRA melakukan pembantaian dan pembunuhan tentara APRIS yang ditemui. APRIS ini Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat pada saat itu, berarti sebelum namanya itu TNI AD. Nah, ini pokoknya kalau mereka ketemu tentara APRIS di jalanan itu langsung dibunuh. Nah, seperti itu.
Pasukan APRA juga berencana menduduki gedung tempat penyelenggaraan sidang kabinet RI serta mengisyaratkan pasukannya untuk menculik dan membunuh semua menteri. Nah, ini adalah foto pasukan APRA melakukan pembantaian dengan tentara APRIS. Bisa dilihat gambarnya. Ini dia. Yang ini adalah gambar, pokoknya siapapun tentara APRIS yang mereka temui di Bandung itu akan dibunuh, langsung dibunuh tanpa ampun. Ini contohnya. Ini orang pribumi yang bukan tentara APRIS, jadi mereka hanya melihat saja seperti itu, tidak bisa berbuat banyak. Yang gambar ini adalah tentara KNIL yang di bawah Westerling menuju tempat kantor RIS, itu tempat berlangsungnya sidang waktu saat itu, ingin menemui Muhammad Hatta dan menculik beberapa tokoh menteri pada saat itu. Nah, guna mengantisipasi meluasnya pemberontakan APRA, pemerintah RIS dengan sigap mengirim pasukannya ke Bandung. Selain itu, pemerintah mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Perundingan tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri RIS, yaitu Muhammad Hatta, dan Komandan Garnison Koninklijke Leger Bandung, namanya Majen Engels. Nah, dan berhasil mendesak Kapten Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Hilangnya figur pemimpin mengakibatkan pasukan APRA tercerai-berai. Gerakan APRA benar-benar lenyap ketika Kapten Westerling berhasil melarikan diri ke Singapura pada tanggal 26 Februari 1950. Nah, itu adalah sekilas pembelajaran tentang pemberontakan APRA. Selanjutnya yang akan dibahas adalah pemberontakan Andi Aziz. Ini orangnya. Nah, ini tulisannya salah. Sebenarnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Nah, Andi Aziz merupakan salah satu perwira KNIL dan juga merupakan komandan Kompi APRIS di Makassar. Pada tanggal 5 April 1950 muncul kabar bahwa pemerintah RIS berencana mengirimkan 900 pasukan TNI untuk bergabung dengan APRIS di Makassar pada saat itu. Hal inilah yang memicu kecurigaan Andi Aziz dan mantan anggota KNIL lainnya. Mereka khawatir pemerintah RIS akan mengesampingkan keberadaan mereka dalam keanggotaan APRIS. Nah, pada tanggal 5 April 1950, sebelum pasukan TNI mendarat di Makassar, pasukan Andi Aziz melancarkan pemberontakan dengan menangkap dan menahan sejumlah anggota APRIS di Makassar, termasuk Letkol Loko Ginta. Pasukan Andi Aziz juga berhasil merebut tempat-tempat strategis. Andi Aziz juga menyatakan gerakannya sebagai upaya mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT. Jadi ibaratnya pemberontakan Andi Aziz ini pemberontakan yang belum terjadi tapi sudah melakukan. Jadi ibaratnya dia suuzon terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah baik. Pusat mengirim TNI 900 pasukan TNI untuk bergabung dengan APRIS di Makassar pada saat itu. Nah, berhubung si Andi Aziz ini juga orang APRIS, juga orang KNIL, beliau merasa takut tersingkirkan. Nah, makanya dia melakukan pemberontakan. Pemberontakannya itu tujuannya adalah menolak kedatangan 900 pasukan TNI itu ke Makassar. Tujuannya adalah untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Padahal sebenarnya tujuan pusat itu mengantarkan ke 900 pasukan TNI ke Makassar itu niatnya sebenarnya baik. Pada 8 April 1950, pemerintah mengultimatum Andi Aziz agar melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta dalam waktu 4x24 jam guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah mendapatkan desakan dari berbagai pihak, Andi Aziz akhirnya berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April 1950. 8 ke 15 itu berapa?
kurang lebih 1 minggu. Nah, lewat temponya, mereka orang Jakarta mintanya 4 kali 24 jam, tapi Andi Ajis baru datang 3 hari setelahnya. Nah, inilah yang menyebabkan Andi Ajis terlambat melapor sehingga ditangkap dan diadili dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pada tanggal 8 Agustus 1950, pihak KNIL yang tergabung dalam kelompok Andi Ajis meminta perundingan damai. Kedua belah pihak yang masing-masing dipimpin oleh Majen C. Veller dan Kolonel A.E. Kawilarang menyepakati penghentian tembak-menembak dan pasukan KNIL bersedia meninggalkan Makassar. Nah, itu tadi adalah pemberontakan Andi Ajis. Selanjutnya adalah pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Nah, pemberontakan RMS terjadi pada tanggal 25 April 1950. Republik Maluku Selatan diproklamasikan oleh sekelompok orang mantan prajurit KNIL dan masyarakat yang pro Belanda, yang diantaranya ialah Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. Beliau adalah mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur pada saat itu. Pemberontakan RMS ini merupakan suatu gerakan yang tidak hanya ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur, melainkan untuk membentuk negara sendiri yang terpisah dari wilayah RIS. Pada awalnya, Soumokil salah satu seorang mantan Jaksa Agung NIT ini juga pernah terlibat dalam pemberontakan Andi Ajis. Jadi dulu dia ini bergabung juga dengan Andi Ajis tapi berhasil melarikan diri. Akhirnya dia meloloskan diri dan pergi ke Maluku. Nah, di Maluku inilah dia mulai memproklamasikan RMS tadi. Nah, selain itu Soumokil juga dapat memindahkan anggota KNIL dan pasukan Baret Hijau dari Makassar ke Ambon. Jadi, yang tadi setelah Andi Ajis berhasil ditangkap, tetapi anak buahnya ini tidak semuanya ditangkap, tetapi dibawa lari oleh si Soumokil ini ke Maluku. Jadi anak buahnya gitu, pengikutnya seperti itu. Nah, penyebab dan latar belakang pemberontakan RMS. Nah, pemberontakan Andi Ajis, Westerling, dan Soumokil ini memiliki kesamaan tujuan, yaitu mereka tidak puas terhadap proses kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemberontakan yang mereka lakukan menggunakan unsur KNIL yang merasa bahwa status mereka tidak jelas dan tidak pasti setelah konversi meja bundar. Keberhasilan anggota APRIS mengatasi keadaan yang membuat masyarakat semakin bersemangat untuk kembali ke pangkuan NKRI. Namun, dalam usaha untuk mempersatukan kembali masyarakat ke negara Republik Indonesia, terjadi beberapa hambatan yang diantaranya teror dan intimidasi yang ditujukan kepada masyarakat. Terlebih setelah teror yang dibantu oleh anggota polisi yang telah dibantu dengan pasukan KNIL bagian dari Korps Special Troopen yang dibentuk oleh seorang kapten bernama Westerling tadi. Nah, aksi teror ini dilakukannya bahkan sampai memakan korban jiwa karena dalam aksi teror tersebut terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Benih separatisme pun akhirnya muncul. Para birokrat pemerintah daerah memprovokasi masyarakat Ambon bahwa penggabungan wilayah Ambon ke NKRI akan menimbulkan bahaya di kemudian hari, sehingga seluruh masyarakat diingatkan untuk menghindari dan waspada dari ancaman bahaya tersebut. Jadi ibaratnya dulu ini adu domba. Nah, adu domba bukan hanya terjadi pada saat penjajahan Belanda saja, setelah kemerdekaan pun rakyat Indonesia saling mengadu domba. Nah, ini yang A benar, yang B benar, yang C salah, yang C pokoknya kalau kita benar, yang orang lain disalahkan. Sebenarnya benar. Nah, seperti itu. Tujuan pemberontakan RMS di Maluku. Pemberontakan RMS yang didalangi oleh mantan Jaksa Agung yang namanya adalah Soumokil tadi bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari negara
NKRI. Sebelum diproklamasikannya Republik Maluku Selatan, Gubernur 9 serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan Partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan RI. Di sisi lain, dalam menjelang proklamasi RMS, Somokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap NKRI diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI dipandang buruk oleh Somokil. Dan pada tanggal 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan dengan J.H. Manuhutu sebagai presiden dan Albert W. Rizal sebagai perdana menteri. Para menterinya terdiri atas Mr. Dr. C.R.S. Somokil tadi, Christian Robert Stephen Somokil, dia adalah menteri. Ada D.J. Gaspers, J. Toul, S.J. Hanori Marna, J.B. Patirajawena, P.W. Lakolo, H.F. Peter, Ana Lohi, Dr. T. Patirjawane, Insinyur J.A. Manusama, dan Z. Pasuwarisa. Jadi ini sebenarnya namanya panjang, cuman zaman dulu suka pakai singkat. Nah, jadi akhirnya kayak contohnya Mr. Dr. C.R.S. Somokil, nama panjangnya Christian Robert Stephen Somokil. Nah, yang di bawah-bawah ini adalah menterinya. Nah, wilayah pusat, pemerintah pusat tidak tinggal diam saja. Mereka mempunyai upaya untuk melakukan penumpasan pemberontakan RMS di Maluku. Nah, dalam upaya penumpasan tersebut, pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini awalnya dengan cara berdamai. Caranya dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh seorang tokoh asli Maluku namanya Dr. Lemina. Namun, misi yang diajukan tersebut ditolak oleh Somokil. Selanjutnya, misi perdamaian yang dikirim oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Somokil. Nah, karena upaya perdamaian yang diajukan oleh pemerintah pusat tidak berhasil, akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan gerakan operasi militer atau GOM 3 yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama A.E. Kawilarang yang menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia. Setelah pemerintah membentuk sebuah operasi militer, penumpasan pemberontakan RMS pun akhirnya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1950. Dan pada tanggal 15 Juli 1950, pemerintah RMS mengumumkan bahwa negara Republik Maluku Selatan sedang dalam bahaya. Setelah itu, pada tanggal 28 September, pasukan militer yang diutus untuk menumpas pemberontakan menyerbu ke daerah Ambon. Dan tanggal 3 November 1950, seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai, termasuk benteng New Victoria yang akhirnya juga berhasil dikuasai oleh pasukan militer pada saat itu. Dengan jatuhnya pasukan RMS yang berada di daerah Ambon, maka hal ini membuat perlawanan yang dilakukan oleh pasukan RMS dapat ditaklukkan. Pada tanggal 4-5 Desember, melalui Selat Haruku dan Saparua, pusat pemerintahan RMS beserta angkatan perang RMS berpindah ke Pulau Seram. Pada tahun 1952, J.H. Manuhutu yang tadinya menjabat sebagai presiden RMS tertangkap di Pulau Seram. Sementara itu, sebagian pimpinan RMS lainnya melarikan diri ke negara Belanda. Nah, beberapa tokoh dari pimpinan sipil dan militer RMS yang tertangkap akhirnya dimajukan ke meja hijau. Pada tanggal 8 Juni 1955, hakim menjatuhi sanksi hukuman, salah satunya kepada D.J. Samson, yang menjabat sebagai Panglima tertinggi tentara RMS pada saat itu dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara.
Sementara itu, Dr. Somokil pada masa itu ia masih bertahan di hutan-hutan yang berada di Pulau Seram sampai akhirnya ditangkap pada tanggal 2 Desember 1963. Pada tahun 1964, Somokil dimajukan ke meja hijau. Pada saat persidangan berlangsung, ia bisa berbahasa Indonesia, namun pada saat itu ia selalu memakai bahasa Belanda. Sehingga pada saat persidangan dimulai, hakim mengutus seorang penerjemah untuk membantu persidangan Somokil. Akhirnya, pada tanggal 24 April 1964, Somokil akhirnya dijatuhi hukuman mati. Eksekusi pun dilaksanakan pada tanggal 12 April 1966 dan berlangsung di Pulau Obi yang berada di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta. Sepeninggal Somokil sejak saat itu, RMS berdiri di pengasingan di negeri Belanda. Pengganti Somokil adalah Johan Manusama. Ia menjadi presiden RMS pada tahun 1966 sampai 1992. Selanjutnya digantikan oleh Frans Tutuhatunewa sampai tahun 2010 dan kemudian digantikan oleh John Watilete sampai saat ini. Nah, tadi adalah pergolakan akibat apa? Nah, itu pergolakan akibat pemerintahan. Konflik kepentingan, pergolakan akibat konflik kepentingan. Ada pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kedua ada pemberontakan Ade Ajis. Ketiga adalah pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Selanjutnya adalah pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Di sini ada pemberontakan PRRI. PRRI itu adalah Partai Revolusioner, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, serta Negara Federal dan BFO. Yang pertama akan kita bahas adalah pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nih, pada masa Presiden Soekarno, pemerintah pusat gencar melakukan pembangunan secara besar-besaran. Akan tetapi, pembangunan tersebut hanya fokus pada wilayah ibu kota dan Pulau Jawa saja. Hal ini yang menimbulkan kecemburuan dan dari pemerintah daerah di luar Jawa. Oleh karena itu, pada tanggal pembentukan PRRI di Padang dengan maksud untuk mengingatkan pemerintah pusat untuk memperhatikan daerah-daerah di luar Jawa. Nah, jadi jangan hanya memperhatikan ibu kota Jawa dan pemerintah pusat saja, tetapi maksudnya daerah-daerah lain seperti daerah Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Papua juga harus diperhatikan pada saat itu. Nah, pada saat itu kan Presiden dipimpin oleh Pak Karno. Pak Soekarno adalah dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Jadi pembangunan pada saat itu sangat gencar-gencarnya. Oleh karena itu, timbullah kecemburuan sosial. Jadi Pak Ahmad Hussein ini mengajukanlah tadi, jangan seperti itu. Oke. Tadi adalah latar belakangnya. Jadi jalannya pemberontakan PRRI ini adalah PRRI mulai melancarkan aksi pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia dengan membentuk dewan-dewan daerah. Beberapa dewan daerah hasil bentukan PRRI yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein sendiri, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Letkol M. Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vence Sumual. Nah, upaya penumpasannya pasti ada. Nah, penumpasannya diwujudkan melalui pelaksanaan operasi militer yang menggabungkan pasukan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Operasi militer tersebut dibagi menjadi 3 operasi. Yang pertama adalah Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sabta Marga,
Operasi Sadar dan Operasi Merdeka. Salah tadi ya, 3, sebenarnya 5. Pelaksanaan operasi militer ini dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani di bawah pantauan langsung dari Maijen A.H. Nasution. Operasi militer pertama kali dilancarkan pada tanggal 14 Maret 1958 untuk mengamankan sumber-sumber minyak di Pekanbaru. Selanjutnya, operasi militer diperluas ke wilayah Padang untuk merebut pusat pertahanan PRRI. Pada tanggal 17 Maret 1958, pasukan pemerintah Indonesia berhasil merebut kota Medan dan memukul mundur para pemberontak PRRI. Gerakan PRRI berhasil ditumpaskan setelah pasukan pemerintah Indonesia berhasil merebut Bukit Tinggi pada tanggal 5 Mei 1958. Itu adalah cerita singkat dari pemberontakan PRRI. Selanjutnya adalah pemberontakan Permesta. Nah, di sini di gambar ini ada namanya Maijen H.F.N.C. Samuel. Beliau adalah awalnya kolonel di Dewan Manguni Sulawesi Utara pada saat Dewan-Dewan PRRI dibentuk. Nah, sekarang dia melakukan dan mendirikan namanya pemberontakan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Jadi tujuannya ini sama seperti PRRI, ingin supaya pemerintah pusat juga memperhatikan daerah di luar Jawa. Nah, di sini pada tanggal 2 Maret 1957, Panglima Tentara dan Teritorium 7, Letkol H.N.V.C. Samuel memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Pergerakan Permesta berfokus di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Pasukan Permesta melancarkan pemberontakan dengan cara bergerilya. Nah, namanya pemberontakan pasti ada penumpasannya. Penumpasannya diwujudkan dengan melancarkan operasi gabungan di wilayah Sulawesi bagian utara dan tengah. Operasi tersebut terdiri atas Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat dan Operasi Sabta Marga 1 yang dipimpin oleh Letkol Sumarsono. Operasi gabungan untuk menumpas pemberontakan Permesta berada di bawah komando Kasat Mayor Jenderal A.H. Nasution. Nah, pada tahun 1960, pihak Permesta menyatakan kesediaannya untuk berunding dengan pemerintah pusat. Dalam perundingan tersebut, Permesta diwakili Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, yaitu Maijen A.E. Kawilarang. Adapun pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat yang namanya Nicholas Bondan. Nah, kesepakatan itu menghasilkan kesepakatan damai antara Permesta dan pemerintah Indonesia. Selanjutnya adalah persoalan negara federal dan BFO. Nah, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda memiliki ambisi untuk menguasai kembali wilayah Indonesia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Hubertus Johannes Van Mook. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Van Mook memecah wilayah Indonesia dengan membentuk 15 negara federal dan daerah otonom khusus. Pada Mei 1948, negara-negara federal bentukan Van Mook mengadakan rapat di Bandung. Nah, disepakati pembentukan pemerintah federal sementara yang bernama Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO atau bahasa Indonesianya adalah Majelis Permusyawaratan Federal. Nah, pembentukan BFO memunculkan dua golongan yang berbeda pandangan. Golongan pertama adalah golongan federalis, yaitu yang pro-Belanda. Golongan ini berusaha mempertahankan bentuk negara federal dengan tetap menjalin kerjasama dengan pemerintah Belanda. Beberapa tokoh yang memimpin golongan federalis yaitu Sultan Hamid dari Borneo Barat dan Dr. T. Mansur dari Sumatera Timur. Adapun golongan kedua adalah golongan unitaris yang pro-Indonesia. Golongan ini menolak kerjasama dengan Belanda dan memihak Republik Indonesia dalam rangka membentuk negara Indonesia Serikat. Sejumlah tokoh yang memimpin golongan unitaris antara lain Ida Anak Agung Gede Agung, Negara Indonesia Timur, RT Adil Puradirja, dan RT Jumhana dari Pasundan.
Nah, berdasarkan hasil KMB, pemerintah Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas Republik Indonesia dan negara-negara BFO. Akan tetapi, dalam perkembangannya, negara-negara bagian BFO menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah RIS. Rakyat di negara-negara federal merasa masih berada dalam belenggu penjajahan Belanda. Oleh karena itu, mereka menginginkan RIS dibubarkan dan semua negara bagian bersatu dalam NKRI. Nah, baiklah. Tadi penjelasan singkat dari materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya kurang paham, tinggal di searching saja di Google, dibaca lagi literasi yang lain. Kalau tidak paham, kita akan diskusikan di grup kelas. Terima kasih sudah menonton. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.